Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Nur Aisyah dengan NIM 1912110722 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada slide di atas. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana proses kerja dari machine learning secara umum. Jadi, proses kerja machine learning secara umum yaitu pertama, pengumpulan data. Jadi, jika memiliki data tertentu dan butuh eksekusi, maka machine learning bisa menjadi salah satu opsi. Kedua, model data dan validasi model. Anda wajib membangun model dengan fitur yang sesuai dengan tujuan machine learning lewat model data. Lakukan validasi model atau pengujian terhadap model data yang telah disiapkan untuk mendapatkan input dan proses output. Ketiga, pemilihan model atau teknik. Dan keempat, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Pertanyaan kedua, machine learning dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Sebutkan dan jelaskan. Baik, machine learning dapat diklasifikasikan 3 tipe. Pertama, penjelasan terbimbing. Penjelasan terbimbing adalah jenis pembelajaran mesin di mana kami memberikan sampel data bervariabel ke sistem pembelajaran mesin untuk melatihnya. Kedua, pembelajaran tanpa pengawasan adalah metode pembelajaran di mana mesin belajar tanpa pengawasan apapun. Ketiga, pembelajaran penguatan merupakan metode pembelajaran berbasis umpan balik, di mana seorang agen pembelajaran mendapat reward untuk setiap pembuatan benar dan melatih untuk perbuatan salah. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana proses kerja dari model supervised learning pada machine learning. Jadi cara kerja dari model supervised learning yaitu model dilatih menggunakan dataset berlabel, di mana model tersebut mempelajari setiap jenis data. Begitu proses pelatihan selesai, model diuji berdasarkan data uji atau subset dari set pelatihan dan kemudian memprediksi output. Dan terakhir, pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana proses kerja dari model unsupervised learning pada machine learning. Jadi, proses kerja dari unsupervised learning yaitu pertama, akan menafsirkan data mentah untuk menemukan pola tersembunyi dari data dan kemudian akan menerapkan algoritma yang sesuai. Kedua, setelah menerapkan algoritma yang sesuai, algoritma membagi objek data menjadi kelompok sesuai dengan kesamaan dan perbedaan antara objek. Jadi, pada tabel di atas, jika diketahui penghasilan sebagai simbol X dan investasi kembali sebagai simbol Y, maka muncullah pertanyaan, carilah korelasinya dan persamaan garis regresinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses penyelesaian dari tabel di atas. Untuk data penghasilan dapat dituliskan sebagai variabel X. Dan untuk data investasi kembali dapat dituliskan sebagai variabel Y. Jadi ketika kita ingin mencari korelasinya atau A, dapat dituliskan dengan rumus berikut ini yang saya lingkari. Inilah rumus untuk mencari korelasi. Sehingga untuk memenuhi syarat rumus atau A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dalam kurung kuadrat. Di sini saya sudah menuliskan sigma X sama dengan 9,88, sigma Y sama dengan 28,87, sigma X kuadrat sama dengan 1012,
sigma Y kuadrat sama dengan 8687,55, sigma XY sama dengan 2908,83. Untuk mencari X kuadrat yaitu mengkuadratkan X ini. Jadi caranya itu 7,0 kali 7,0 sama dengan 49 dan seterusnya di pangkat 2, dan inilah hasilnya. Begitu pula untuk Y kuadrat dan begitu untuk XY, yaitu mengkalikan data X dan Y. 7,0 kali 20,2 sama dengan 141,4. Setelah menemukan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, maka dijumlahkan data-data X kuadrat. Begitu pula untuk Y kuadrat dan juga XY. Setelah semua terpenuhi, maka masuklah ke dalam rumus. Jadi di sini dapat dituliskan bahwa A sama dengan 28,87 dikali 1012,84. Kemudian dikurang 9,88 dikali 2908,83 per 10. 10 ini berasal dari N, dan N ini adalah jumlah baris data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikali sigma dalam kurung 1012,84 kurang 9,88 kuadrat. Langkah selanjutnya adalah mencari hasil dari A ini, dan hasilnya adalah ini. Kemudian mengkurangkan 240,6908 dikurang 28739,2404 per 10,030,7 sama dengan A sama dengan 501,4504 per 10,030,7. Maka A atau korelasinya adalah 0,0410. Dan saya juga akan menjawab bagian B, yaitu persamaan garis regresinya. Jadi di sini saya akan tuliskan jawaban persamaan dari regresi. Jadi untuk mencari persamaan garis regresi yaitu dengan menuliskan rumus B sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X balas kurung kuadrat. Maka B sama dengan N sama dengan 10, karena tadi sudah ditentukan, sudah tahu tadi 10 itu dari mana. Kemudian XY 2908,3 sudah dijelaskan dari video sebelumnya, kurang 9,88 kali 28,87, kemudian per 10 kali 0,1284 kurang sigma X sama dengan 9,88 pangkat 2. B sama dengan hasil pengurangan pertama 10 dikali 2908,83 dan hasilnya ini dikurang 9,88 kali 28,87, maka hasilnya adalah 28,803
per 10 kali 1012,84 kurang 9,88 pangkat 2 sama dengan 10,030785. Maka B sama dengan 2,87. Sehingga untuk persamaan garis regresi adalah 2,87. Selanjutnya pada slide 6 untuk judul jurnal yaitu pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada citra swalayan dengan variabel intervening service quality. Dan untuk sumber jurnal ada pada slide. Kemudian untuk variabel X adalah harga dan Y adalah kepuasan konsumen. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.